Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kali ini adalah tentang erosi. Baiklah, apakah kalian tahu apa itu erosi? Erosi merupakan proses alamiah yang terjadi di permukaan bumi. Nah, erosi bisa kita temukan di berbagai tempat atau bahkan di sekitar lingkungan kita. Contohnya, seperti pada saat kalian menyiram bunga atau menyiram tanaman di halaman rumah kalian. Nah, biasanya ada partikel-partikel tanah yang terbawa oleh aliran air. Nah, itu merupakan contoh dari erosi. Namun, erosi tersebut masih masuk ke dalam erosi dengan skala yang kecil. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa erosi merupakan suatu fenomena pengisian tanah atau batuan oleh berbagai macam tenaga. Nah, contohnya misalnya tenaga aliran air, angin, gelombang laut, dan bahkan es. Di dalam erosi terdapat beberapa istilah erosi menurut atau berdasarkan tenaga yang mengerosi. Seperti misalnya abrasi. Abrasi merupakan erosi yang terjadi erosi yang terjadi di pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Nah, kemudian ada eksarasi atau erosi yang disebabkan oleh es. Biasanya terjadi di daerah kutub atau daerah beriklim dingin yang terdapat es. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi? Kira-kira ada berapa? Ada beberapa. Salah satunya adalah keberadaan vegetasi atau penutup lahan atau keberadaan tanaman yang ada di atas atau di permukaan tanah. Nah, mungkin kalian pernah belajar atau diajarkan bahwa salah satu cara untuk mencegah erosi adalah dengan menanam pohon atau menanam tanaman. Nah, kira-kira sebenarnya bisa tidak sih pohon atau tanaman tersebut dijadikan sebagai alat atau media untuk mencegah erosi? Nah, untuk membuktikannya, sekarang saya akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan tentang pengaruh keberadaan tanaman terhadap terjadinya erosi. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses percobaan ini. Apa sajakah alat dan bahannya? Yuk kita lihat. Oke, langkah pertama dalam melakukan percobaan kali ini adalah yang pertama kita siapkan 3 botol. Kita susun secara sejajar seperti ini. Lalu kemudian selanjutnya kita siapkan wadah untuk menampung air. Ini seperti ini wadahnya, seperti ini. Nah, kemudian kita pasangkan pada botol yang pertama. Botol pertama ini merupakan botol yang berisikan tanah. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita pasang kepada botol yang kedua. Botol kedua ini berisikan tanah dan dedaunan kering. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita pasang wadah pada botol yang ketiga. Botol ketiga ini merupakan tanah yang sudah ditumbuhi oleh tumbuhan atau tanaman. Nah, sudah, oke, sip, oke, mantap. Nah, langkah selanjutnya adalah kita siapkan wadah untuk mengambil air. Lalu kita ambil air dulu.
kita tuangkan pada botol yang pertama. Nah, kita tuangkan, nah, sampai airnya keluar. Dan ditampung ke dalam wadah yang sudah dipasang tadi. Kita tambahkan air sampai airnya naik, ya, terus ya, diberi. Nah, terus oke, mantap. Oke, sudah. Nah, kira-kira segitu. Nah, sekarang kita akan tuangkan air ke botol yang kedua. Oke, kita tuangkan. Asik. Aduh. Luar biasa. Sepertinya meyok hampir jatuh. Diambil di oke, kita seperti itu. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita tuangkan air ke dalam botol yang ketiga. Oke, kita tuangkan ya. Oke, sudah. Nah, ketika wadah yang sudah dipasang tadi sudah terisi penuh oleh air, nah, bisa dilihat tingkat kejernihannya berbeda. Tingkat air pada botol yang pertama lebih keruh dibandingkan dengan air pada botol yang kedua dan yang ketiga. Mengapa demikian? Pada botol yang pertama, tanah di dalam botol ini mengalami erosi intensif dan mengakibatkan air yang dihasilkan keruh. Nah, setelah itu botol yang sekarang kita menuju ke botol yang kedua. Nah, pada botol kedua air yang dihasilkan relatif lebih jernih. Mengapa demikian? Karena air yang dituangkan tadi terhambat oleh dedaunan sehingga mengakibatkan tanah yang ada di bawahnya mengalami erosi yang sedikit sehingga menghasilkan
air yang relatif lebih jernih. Pada botol yang ketiga, hasil air yang dihasilkan sangat jernih. Nah, ini menandakan bahwa pada botol yang ketiga ini terdapat tanaman. Ketika air dituangkan, tanaman ini menghambat laju erosi dari air terhadap tanah sehingga menghasilkan air yang jernih. Nah, akar tanaman ini juga dapat menghambat laju dari erosi tersebut sehingga dapat erosi yang dihasilkan relatif sedikit. Nah, dari hasil percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa erosi yang terjadi pada botol 1 memiliki tingkat erosi yang cukup tinggi atau mengalami erosi yang besar karena disebabkan oleh tidak adanya vegetasi atau penutup lahan yang ada di tanah dalam botol 1 tersebut. Nah, kemudian untuk hasil erosi yang terjadi pada botol yang kedua memiliki tingkat erosi yang relatif atau cukup rendah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penutup lahan berupa dedaunan kering yang mengakibatkan terhambatnya laju air atau laju erosi terhadap tanah yang ada di bawahnya. Nah, kemudian yang ketiga, hasil erosi yang terjadi pada botol yang ketiga itu erosi yang dihasilkan sedikit sekali atau mungkin atau bahkan tidak terjadi atau tidak mengalami erosi karena tanah yang ada di dalam botol ketiga itu tersebut di atasnya ditumbuhi oleh tanaman sehingga dapat menghambat laju erosi, dan juga peran akar yang mampu mengikat tanah sehingga tanah yang ada di botol yang ketiga tidak terpengaruh oleh erosi yang disebabkan oleh air hujan atau air yang dituangkan tadi. Nah, mungkin itu hasil percobaan kali ini, dan intinya peran penutupan lahan itu sangat penting dalam menjaga atau mengkonservasi tanah agar tidak terjadi erosi atau perubahan atau pengangkutan material tanah oleh air. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.